Hai semuanya, kita udah cukup banyak belajar Ruby-nya, tapi ada satu hal yang sengaja saya umpetin atau saya taruh di belakang, yaitu konsep OOP atau Object Oriented Programming. Mungkin sebagian teman-teman gak asing dengan istilah ini. Apa itu OOP? Jadi OOP ini, atau Object Oriented Programming, bahasa program Ruby ini nganggep semua hal yang ada di dalamnya sebagai objek. Kita udah belajar ada fungsi, ada variabel, jadi di Ruby ini semuanya objek, satu-satu objek. Misalnya contoh analogi lain, misalnya kita punya komputer, di mana dalam komputer ini ada RAM, ada fan-nya, ada kipasnya, ada hard disk-nya. Jadi masing-masing ini semua adalah objek. Jadi fan ini objek, si kabel-kabelnya objek, semua yang ada di dalam komputer ini kita anggap objek. Jadi objek anggap aja bagian yang ada di dalam satu hal ini. Jadi nanti kita akan lihat konsep kelas namanya di Ruby. Jadi semua yang udah kita pelajarin nggak sia-sia, tetap kita bisa pakai, tapi semuanya nanti kita bungkus di dalam satu kelas. Jadi anggap aja kelas ini kayak kontainer atau tempat kita nyimpen banyak baris kode dalam satu kelas. Keuntungannya apa ketika kita punya kelas? Kita akan kenal konsep DRY atau don't repeat yourself. Jadi kalau kita udah nulis fungsi tertentu atau udah punya data tertentu, terus kita mau pakai di program lain atau di kelas lain, kita tinggal manggil kelas ini atau tinggal bikin objeknya, lalu kita bisa pakai fungsi itu. Jadi kita nggak perlu bikin berulang-ulang hal yang sama. Mungkin masih ngambang, nanti langsung akan kita lihat contohnya. Jadi misalnya saya bikin kelas namanya orang di sini, perhatiin saya pakai huruf gede. Setiap kelas selalu diakhiri dengan n seperti fungsi. Lalu di kelas ini kita bisa bikin semua yang udah kita bikin sejauh ini, misalnya fungsi def ambil umur misalnya nama metodenya. Jadi saya tulis nama metode di sini. Lalu kita mau ngeprint umur. Umurnya titik. Lalu gimana caranya saya manggil fungsi ini? Sangat gampang. Saya tinggal bikin objek dari kelasnya. Jadi kita harus bikin objek kelasnya dulu. Bikin objek dari kelas yang mau kita pakai fungsinya. Pada kasus ini orang. Yang pertama kita kasih nama. Namanya bebas sebelah kiri. Tapi yang penting yang sebelah kanan ini kita pakai namanya titik new. Jadi dengan cara ini kita bikin objek dari satu kelas di Ruby. Lalu untuk pakai metodenya sendiri kita tinggal orang titik nama metodenya, misalnya ambil umur di sini seperti ini. Kita cek, dia harusnya ngeprint kata-kata umurnya dan kita lihat berhasil. Jadi ini ketika kita udah selesai bikin kelas, kita tinggal bikin objeknya. Lalu untuk manggil fungsinya kita tinggal lakuin seperti ini. Untuk variabel sendiri ada hal yang sedikit berbeda. Pada konsep kelas ini kita akan lihat langsung. Jadi biasanya umumnya atau bahkan semuanya ketika kita bikin kelas, sebenarnya kita harus bikin yang namanya init method atau initialize method. Jadi metode yang pertama kali atau otomatis dipanggil. Kalau teman-teman lihat si ambil umur ini metode harus kita panggil dulu untuk ngejalaninnya. Tapi ketika kita bikin satu objek, pas kita panggil dia akan otomatis nyari yang namanya metode init ini. Metode init sendiri kita nggak boleh kreatif namanya harus initialize. Jadi ini udah ditentuin. Jadi semua yang ada di dalam metode ini bakal otomatis dijalanin ketika kita manggil kelas ini. Bisa kita buktiin, misalnya kita ngeprint di sini. Masuk ke initialize seperti ini. Jadi teman-teman perhatiin di bagian bawah saya sama sekali nggak manggil si metode ini, saya cuma manggil metode ambil umur. Kita lihat apa yang terjadi. Masuk ke initialize ini otomatis terpanggil. Jadi ini khas dari initialize. Ketika kita bikin objeknya, dia otomatis jalanin program ini. Biasanya kita lakuin di initialize ini, kita bikin variabel misalnya, dan variabelnya sendiri cukup khas, kita pakai kata add, jadi nggak teksnya aja. Misalnya saya mau bikin variabel umur, saya nggak cukup tulis umurnya, karena nanti kita nggak bisa ngakses variabelnya, ada istilahnya lokal variabel, akan saya lebih jelaskan nanti akan lebih
detail nanti saya jelasin, susah kata-katanya ini dia. Ups. Harus kita buka lagi. Ini dia. Saya mau pisahin ke kanan. Maaf, split right. Bundle dia nggak mau. Ini dia. Maaf, saya jalanin lagi programnya. Ya, udah jalan. Jadi sekarang kita mau ngasih nilai ke umur ini pada saat di initialize, kita bisa kasih manual, misalnya kayak gini. Lalu pas mau kita print, kita tinggal print si umur tadi, seperti ini. Dan kita panggil metode ambil umur seperti biasa, kita cek, kita jalanin programnya, kita akan lihat umurnya, lalu sekarang kita ambil variabel dari umur ini yaitu 29. Jadi sekarang kita udah bisa manggil fungsi, kita juga udah bisa ngambil data atau variabel tertentu dari kelas kita. Jadi ini masih statis atau kita masih harus setiap manggil orang ini umurnya harus 29. Sekarang caranya gimana kalau kita mau bikin dia dinamis atau berbeda tergantung objek yang kita bikin. Kita bisa oper parameter di sini. Ingat kita udah belajar parameter. Misalnya saya kasih variabel X di sini, lalu umur kita sekarang sama dengan X. X ini dapat nilainya dari mana? Dapat nilainya ketika kita panggil objeknya, kita oper nilai di sini. Misalnya saya kasih umur 21. Jadi sekarang ketika kita manggil kelasnya, dia udah dinamis. Sekarang umur orangnya menjadi 21 yang kita oper dari sini. Di sini teman-teman lihat, kalau saya mau bikin satu objek lagi, saya bisa sangat bebas. Saya tinggal bikin yang baru, dan umurnya nggak harus sama, saya bisa bikin beda, misalnya 42 sekarang. Jadi sekarang kita udah punya dua objek yang berbeda, tapi dari satu kelas yang sama. Di sini DRY ini datang, atau don't repeat yourself, jadi kita nggak perlu bikin sistem ini dua kali, kita cukup bikin satu kali, lalu kita bikin objek yang berbeda. Kita jalanin programnya, kita lihat, yang pertama orangnya umurnya 21, yang kedua umurnya 42. Ini dia konsep dasar dari OOP pada Ruby. Semoga nggak ribet. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditanya. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.